Langsung aja kita bedah salah satu ancaman paling masif di dunia bisnis, financial statement fraud, alias manipulasi laporan keuangan. Di pembahasan kali ini kita bakal ngeliat gimana sih angka-angka itu diakali, gimana cara kita mendeteksinya, dan yang paling penting, kenapa hal fatal ini bisa sampai terjadi. Konsep dasarnya begini, financial statement fraud atau kesengajaan dalam salah saji itu adalah tindakan sengaja ngasih informasi palsu atau nutup-nutupin info penting di laporan keuangan. Tujuannya cuma satu, buat nipu para penggunanya, kayak investor atau kreditor. Coba deh kalian bayangin ada orang pakai filter media sosial tebel banget buat nutupin jerawat biar kelihatan flawless sempurna. Nah, perusahaan tuh ngelakuin hal yang persis sama ke angka-angka mereka. Mereka moles angka biar kelihatan sehat dan super untung, padahal aslinya mungkin lagi hancur-hancuran. Efeknya apa? Domino guys. Sekali laporan ini nggak bisa dipercaya, investor salah langkah, pasar jadi kacau balau, dan ujung-ujungnya bisa ngerusak seluruh sistem ekonomi kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam anatomi dari kejahatan ini. Ini dia peta jalannya. Ada 5 trik utama yang sering banget dipakai buat memoles laporan keuangan. Fictitious revenues, timing differences, concealed liabilities and expenses, improper disclosures, dan improper asset valuation. Kita bakal bahas semua trik ini dengan cepat sekarang. Kita mulai dari yang pertama, fictitious revenues atau pendapatan fiktif. Simpelnya, ini tuh mencatat penjualan yang sebetulnya nggak pernah terjadi. Perusahaan cuma pura-pura jualan barang, mungkin bikin pelanggan palsu atau nyetak faktur bodong, hanya biar mereka kelihatan laris manis, populer, dan profitnya tinggi di mata investor. Dan ini dengan sangat brilian menggambarkan bedanya realita sama fiksi. Di dunia nyata, mereka mungkin cuma laku 20 unit. Tapi pas dilaporkan, wah pede banget nulis terjual 100 unit. Berarti ada 80 unit penjualan yang murni halusinasi kan? Nah red flag-nya tuh jelas banget. Laba kelihatan meroket tajam. Akun piutang atau accounts receivable-nya numpuk tinggi. Tapi anehnya uang kasnya nggak ada. Ya iyalah kan barangnya emang nggak pernah beneran kejual. Masuk ke skema kedua, timing differences atau perbedaan waktu. Ini trik mainin periode akuntansi. Analogi sehari-harinya tuh kayak kamu bilang ke dosen kalau tugasmu udah kelar hari Jumat biar kelihatan rajin, padahal nyatanya kamu baru ngerjain kebut semalam di hari Senin pagi. Perusahaan ngelakuin ini dengan nyatat pendapatan kecepatan atau malah sengaja nunda nyatat biaya ke tahun depan biar laba tahun ini kelihatan fantastis. Terus kenapa mainin waktu ini fatal? Karena tindakan ini langsung nabrak satu aturan krusial dalam akuntansi, matching principle alias prinsip pencocokan. Aturan ini wajibin banget kalau pendapatan dan biaya yang dipakai buat ngehasilin pendapatan itu harus dicatat di periode yang sama persis. Kalau kamu ngelanggar aturan ini dan mulai geser-geser waktu, profit yang dilaporkan bakal benar-benar terdistorsi dan menyesatkan siapapun yang bacanya. Lanjut ke yang ketiga, concealed liabilities and expenses atau penyembunyian utang dan biaya. Coba bayangin, kamu nyembunyiin tagihan kartu kredit yang jebol dari orang tuamu biar kamu kelihatan masih punya banyak uang jajan. Persis kayak gitu mekanismenya. Perusahaan pura-pura lupa nyatat utang mereka. Logika matematikan mematikan banget di sini. Kalau kamu nyembunyiin utang 1 miliar, labamu secara otomatis bakal langsung melonjak naik 1 miliar juga secara artifisial. Ini cara paling instan buat ngakalin profit. Keempat, ada improper disclosures atau pengungkapan tidak benar. Fraud itu nggak melulu soal malsuin hitung-hitungan matematika. Kadang niat jahatnya itu ada pada tindakan sengaja nutupin konteks yang sangat penting dari investor. Angkanya sih mungkin benar, tapi mereka nyembunyiin fakta. Misalnya ada pinjaman rahasia miliaran rupiah buat direksi. Ini murni kebohongan lewat informasi yang sengaja ditahan. Dan skema kelimanya adalah improper asset valuation, alias manipulasi nilai aset. Tujuannya satu, markup aset biar perusahaan kelihatan jauh lebih tajir dari aslinya. Bayangin, stok barang di gudang yang aslinya cuma bernilai 1M, tiba-tiba dengan gampangnya dilaporkan bernilai 2M. Atau mereka milih tutup mata sama piutang yang udah jelas-jelas macet dan gak mungkin tertagih, cuma biar nilai asetnya tetap kelihatan bengkak. Sekarang kita masuk ke fase diagnosis. Anggap aja ini cheat code buat kita nyari tahu gimana cara baca red flags dari kebohongan-kebohongan tadi. Nah, yang paling menarik dari metode-metode ini adalah gimana mereka bekerja layaknya mesin X-ray. Kita punya vertical analysis dan ratio analysis. Tapi coba perhatiin baik-baik yang horizontal analysis. Kalau kamu ngebandingin data tahun lalu sama tahun ini, terus nemu penjualan meroket tajam 80%, tapi anehnya biaya operasional malah meledak sampai 140%, no way. Itu bukan cuma aneh, itu red flag merah menyala yang masif banget. Sangat mencurigakan.
Kalau bicara soal ratio analysis, ini 4 metrik kuncinya. Ingat ya, laporan keuangan itu ibarat ekosistem yang saling terhubung. Kalau current ratio kelihatannya super aman, tapi receivable turnover atau kecepatan nagih utangnya lambat banget, secara logika angkanya jadi nggak masuk akal. Kalau angka di 4 metrik ini udah kerasa nggak nyambung satu sama lain, ada probabilitas yang sangat tinggi kalau seseorang lagi masukin data palsu. Kita udah tahu cara mainnya dan cara deteksinya. Sekarang, kenapa sih orang lakuin ini? Kita bahas sisi psikologisnya lewat the fraud triangle atau segitiga fraud. Sebuah manipulasi itu hampir selalu butuh 3 elemen ini. Dan kejadiannya berurutan. Pertama, pressure atau tekanan. Bos ngasih target laba yang nggak masuk akal. Atau investor minta performa yang kelewat sempurna. Tekanan tinggi ini neken karyawan buat cari jalan pintas. Kedua, opportunity atau kesempatan. Tekanan doang nggak akan jadi fraud kalau nggak ada celah. Kesempatan ini muncul karena kontrol internal perusahaan lemah atau aturan gampang banget diterobos sama manajemen. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya dari psikologi kita, rationalization atau pembenaran. Pelakunya bakal nenangin hati nuraninya sendiri, mikir, ini kan cuma trik sementara aja buat bulan ini. Atau ya elah, sebuah kompetitor juga ngelakuin hal yang sama kok. Dengan paham anatomi dan psikologinya tadi, kita jadi tahu persis dong gimana cara bangun benteng pertahanannya. Kita masuk ke strategi pencegahan. Jadi, poin krusialnya adalah kita harus ngancurin segitiga fraud tadi. Gimana caranya? Pertama, kurangi tekanannya. Bikin target yang masuk akal dan kasih kompensasi yang adil buat karyawan. Kedua, tutup rapat kesempatannya. Bangun kontrol internal yang kuat dan pastikan ada segregation of duties, alias pemisahan tugas. Orang yang nyapat pembukuan uang nggak boleh orang yang sama dengan yang megang uang fisiknya. Dan ketiga, hancurkan ruang buat pembenaran. Bangun budaya perusahaan di mana integritas dan etika itu jadi harga mati, bukan cuma slogan pajangan di dinding kantor. 3 strategi tadi memang kedengarannya sangat ideal, tapi coba kita pikirin hal ini baik-baik. Kalau tekanan berhasil diturunin sampai ke level yang masuk akal dan sistem keamanan internal dibuat super canggih berlapis-lapis, mungkinkah ada sistem kontrol internal di dunia ini yang benar-benar bisa 100% mengakali ego dan rasionalisasi pembenaran di dalam kepala manusia itu sendiri?